Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan spiritual building dan parenting pada pagi hari ini. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Suratno, Bapak DNS Suratno MM, yang kami hormati Bapak Wisnu Adi Purnomo SPD MPD, yang kami hormati Ketua Komite Bapak Yasin, yang kami hormati perwakilan dari pengurus MKKS yang hadir hari ini. Terima kasih Bapak Selamat dan Bapak Yainal. Aduh ya, lupa. Kemudian yang kami hormati juga para orang tua kelas 9 ya, yang menyempatkan waktunya untuk hadir di hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu guru beserta staf karyawan, pengurus OSIS yang juga hadir di sini. Kemudian anak-anakku tentunya yang hadir di sini adalah kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi alhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Suratno MM sebagai motivator dalam acara ini, Bapak Wisnu dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu dari pengurus MKKS, dan Ibu kepala sekolah, Ibu Nini, Ibu Jianti, juga beserta jajarannya, karyawan. Tidak lupa pada Bapak Ibu wali siswa kelas 9, juga adik-adik
siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk bermuajahah di tempat ini tanpa suatu apapun. Mudah-mudahan pertemuan ini, acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pengurus komite di SMP Negeri 1 Jumo ini, yang pertama mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, tamu undangan, lebih-lebih dari Bapak Dr. Andes Suratmo MM yang telah hadir jauh-jauh dari Semarang sana. Mudah-mudahan nanti juga bisa membawa kemaslahatan kepada Bapak Ibu semuanya, siswa-siswi yang ada di sini. Juga rombongan atau dari dinas, Temanggung, dan seluruhnya dari rekan-rekan pengusaha KKS. Kami dari komite yang pertama memberi apresiasi kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengadakan acara ini, spiritual building training dan parenting di SMP Negeri Jumo ini. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri Jumo beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri Jumo. Yang saya hormati Bapak Suratno selaku motivator yang dalam hal ini dinantikan motivasinya untuk anak-anak kita. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri Jumo, serta Bapak Ibu, orang tua hebat-hebat yang saya hormati. Yang pertama, tidak lupa selalu senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan spiritual building training dan parenting pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu kesyukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi'ul mayyita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam acara spiritual building training dan parenting ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikan acara ini adalah majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil manfaat bagi kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidaklah lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu. Untuk itu, kepadamu ya Allah, petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, serta berikan kepada kami kekuatan untuk mampu mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkan kepada kami keikhlasan, kekuatan,
tekad, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai pejabat, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai wali siswa, sebagai siswa-siswi yang telah Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu kami sengaja maupun tidak, baik melalui mata kami, kaki kami, tangan kami ini. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, keaifan dan kehinaan. Maka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membantu kami seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang maha mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Maka kabulkan doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan menjawab salam saya dengan baik, ikhlas, saya doakan besok lulus dengan nilai terbaik, bisa masuk sekolah yang dicita-citakan, dan besok ketika lulus SMA atau SMK bisa kuliah, kerja di tempat yang berkah, dan punya pasangan hidup yang cakep, setia, jujur, kaya, baik hati, dan mampu menyenangkan hati. Bapak Ibu, mudah-mudahan putra putrinya jadi putra putri yang soleh dan solehah, tidak main hati terus, besok menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga Bapak Ibu orang tua siswa SMP Negeri 1 Jumo yang saya banggakan, siswa-siswi SMP 1 Jumo kelas 9 yang cantik-cantik, glowing, calon pemimpin Indonesia masa depan. Mudah-mudahan Anda menjadi anak-anak yang taat dan baik pada orang tua, berbakti pada orang tua, dan hari anak-anakku, kami bangga pada kalian. Kami yakin kalian siswa-siswi yang terbaik, yang siap menjadi teladan dan dibanggakan oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, luruskan niatmu, bulatkan tekadmu untuk meraih cita-citamu. Maka ikuti kegiatan hari ini dengan baik, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Bagaimana anak-anak, siap? Siapkah? Belum ada? Siap? Siap apa? Ya, terima kasih. Matur nuwun. Makasih Ibu, ini salam dari seorang ibu. Jelas, tegas, berkarisma. Bisa apa namanya? Bisa apa? Gayatri. Gayatri itu istrinya siapa?
Gayatri itu istrinya raja. Keren. Ratu Jumo. Ya, Ratu Jumo. Tujuan kegiatan hari ini, naik mas. Ada 3 tujuan. Ya. Tujuannya yang pertama membimbing siswa-siswi agar mencintai Tuhannya, orang tuanya, gurunya, dirinya, masa depannya, dan berakhlak mulia. Setuju? Oke. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar dan menyiapkan secara mental dan spiritual siswa-siswi SMA SMN Jumo ini menuju generasi yang berkarakter Pancasila. Ya, dan bersiap untuk meraih prestasi sejak dini. Keren. Habis itu keren. 2. Fokus. Yo pelan-pelan. Tabuk 1. Jos. Tabuk 2. Tabuk 3. 1. Siapa yang tadi malam mendoakan wali kelasnya? Dah. Yang mendoakan wakil kepala sekolahnya? Ya Allah. Yang mendoakan ketua komitenya? Ngene kok kepengen sukses. Bu, saya tanya. Jenengan nitip putra jenengan ini 3 tahun di sini. Saya tanya, jujur. Yang jawab jujur, utangnya cepat lunas. Siapa yang tadi malam mendoakan guru-guru SMP 1 Jumo? Waduh, kompak banget. Kalau panjenengan kepingin putra putri jenengan menerima pelajaran gampang mudeng, gampang masuk, gurunya didoakan dulu. Ya Allah, ampunilah guru-guru SMP 1 Jumo ya Allah yang mengajar anakku ya Allah. Berikan dia kesabaran ya Allah dalam mendidik anak-anakku ya Allah. Doakan. Ngerti nggih? Insyaallah kalau jenengan ndongake gurunya, ilmu dari gurunya cepat masuk pada putra-putri panjenengan. Kenapa banyak anak yang dulu sekolahnya pintar tetapi nggak dapat pekerjaan? Tahu nggak penyebabnya? Karena cara mencari ilmunya tidak paham? Nih, ini kelihatan anak sekarang? Kelihatan? Next mas. Sekarang cek fokus dengan tulisan. Ini single. Nek jawaban orang tua tulisannya tangan kanan. Nek anak-anak milenial bu, ini password kode. Kode itu bisa dibaca tantangan seru. Betul nggih? Zamannya sudah berbeda. Next. Ini tantangan seru. Hidup ini penuh tantangan. Tantangan tidak harus sesali, tapi tantangan harus dihadapi. Ya, next. Yang ini apa nih? Apa? Siapa yang kepingin break? 1. Ya. Siapa yang butuh uang? Siapa yang besok kepingin jadi orang kaya? Siapa yang kepingin nyumbang bangunan ini? Bangunan ini juga butuh duit. Bu, Bapak Ibu,
jenengan mungkin putra-putri panjenengan lulus, nyumbang semen sak juga boleh, 2 sak boleh, sak truk apalagi. Jadi amal jariah. Niki toh jenengan bangun minimal sampai ini rusak, amal jenengan terjalan. Kok diniati ngoten? Nih, insyaallah tahun 2024 wis rapet. Sini nih, aku tanya nih, ini urusannya antara orang. Bro, Bapak yang punya niat CP, niat. Siapa yang punya niat mau bantu SMP 1 Jumo, jari, insya Allah anaknya jadi anaknya soleh dan soleha. Saiklase, sing ngacung calone muslim. Ya Allah, niatnya saya nggak punya. Betul? Isi. Betul. Saya tanya, yang punya niat. Ini Bu, saya ajari untuk bicara. Innama amalu biniat. Semua itu tinggal niatnya. Insya Allah. Kalau sudah niat, biar Allah yang menjalankannya. Tapi kalau panjang niat saja nggak punya, jangan pernah lihat hasilnya. Siapa yang punya niat, anaknya disekolahkan. Nah ini loh. Mudah-mudahan panjangan dikasih rezeki. Siapa yang punya niat, anaknya sekolah sampai sarjana. Oke. Siapa yang punya niat, anaknya dicarikan atau ketemu dengan jodohnya yang pintar agama. Sudah. Cakep. Terus nih, siapa terakhir? Siapa yang kepingin punya niat bantu sekolah? Amin ya Allah, kita semuanya punya niat dulu. Pak, kalau kita sudah punya niat, biar Allah yang menjalankannya. Niat saja nggak punya, jangan harap sampai tujuan. Bu, acara ini diniati oleh kepala sekolah sebulan yang lalu. Saya komunikasi dengan kepala sekolah sebulan yang lalu sampai tadi malam. Ya, sampai akhirnya kerja niat jenengan sholat nggak niat sah nggak? Gitu ya, niati dulu. Nih, ibu-ibu, siapa yang punya niat kepingin yang Islam, kepingin umroh, mulai sekarang, kepingin haji, mulai bulan depan buka rekening 1.000, rekening khusus rekening haji. Nek dengan rekening bayaran duit, jangan harapkan enggak haji. Nek wis baru daftar kados naik pesawat itu kepengen numpak pesawat tuku karcis. Lah nek jenengan mboten tuku karcis sapa di pesawat. Punya nih, gak apa sekarang mulai niatnya positif dulu. Ya, kamu pinter, tapi belajarnya hanya sekali. Bagi rasional. Yang satu tidak begitu pinter, tapi belajarnya tiap hari. Nilainya bagus mana? Yang tiap hari. Aku tanya nih, jujur. Siapa yang tadi malam belajar selama 1 jam? Pak, Mas, mahasiswa otak ini tidak hanya hiasan. Esok-esok mangkas sekolah, taruh di atas meja, habis itu pulang, nggak bisa dilatih. Paham? Ini serius. Masalah yang mendasar. Siapa yang belajar dan tidak belajar beda. Yang tiap hari belajar, kemudian
kemudian gurunya ulangan dadaan, siap. Yang tidak belajar pasti nggak siap. Saya ngajar 38 tahun. Saya jadi guru 38 tahun, tahu persis. Saya jadi wakil kepala sekolah lama. Mana yang fokus dan mana yang tidak, saya paham. Gak ada, tanpa fokus berhasil gak ada. Yang buka gak bisa. Hidup ini fokus juga. Ini serius. Orang tua kamu tidak selamanya menunggumu. Gurumu tidak selamanya mendampingimu. Kita lah yang berjuang untuk masa depan kita. Yang hari ini jadi anaknya orang kaya gak usah gaya. Yang kaya adalah orang tua. Tapi yang hari ini lahir dari orang tua yang serba kurangan, gak usah sedih. Kenapa? Ada rencana Tuhan. Kamulah yang mengangkat derajat dan martabat orang tua. Aku tanya, siapa yang ingin mengangkat derajat martabat orang tuanya? Jawab. Saya. Siapa yang ingin mengangkat derajat dan martabat orang tuanya? Jawab. Siapa yang kepingin mengajak umroh ayah dan bundanya? Jawab. Siapa yang kepingin lulus dari sini dengan nilai terbaik? Jawab. Mudah-mudahan jadi nyata. Mas, Mbak, ini fakta. Siapa yang Islam? Yang Islam. Semasih bisa sujud, segeralah sujud. Semasih bisa sholat, segeralah sholat. Karena ada masanya sujud saja susah, rukuk saja susah. Masa susah, Pak? Saya menyaksikan setahun istriku nggak sujud karena kakinya patah, sholatnya duduk, kan nggak nyampe, nggak sempat tangan. Aku tanya nih, penting. Wih, yang lagi, fokus. Aku tanya yang lagi, yang Islam. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Anak-anak, cek berapa orang? Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sholat subuh berjamaah di masjid. Mas, Mbak, hidup itu hanya dua. Satu, menunggu sholat. Yang kedua, menunggu disolati. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Kelas 3 SMP mati pantas. Maka segeralah. Paham? Ini. Siapa yang nanti punya niat sholat tertib, tujurin. Niat sih. Kalau sholatnya bagus, insya Allah belajarnya bagus. Kenapa? Sholat mengajarkan kita kejujuran. Sholat mengajarkan disiplin. Orang Islam itu tahu ilmunya, tapi miskin prakteknya. Ngerti? Nek sholat jamaah itu apik, tapi jarang-jarang ngeri. Baik, ini masalah. HP dimatikan dulu ya, naik lagi. Saya tanya nih, cintakah Anda pada gurumu? Jawab, cintakah? Cintakah? Cinta itu memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Berani berkorban untuk yang dicintai, tidak mencakuti apa yang dicintai. Maka mulai hari ini punya tekad bahwa membuat SMP 1 Jumo ini yang terbaik. Siapa? Saya tanya, siapa yang punya cita-cita, punya niat? Jawab dengan baik. SMP 1 Jumo lebih baik dibanding dengan SMP 1 Temanggung. Jawab. Jawab. Saya. Jawab dengan saya. Siapa yang punya cita-cita,
SMP 1 Negeri Jumo ini menjadi yang terbaik di Temanggung? Jawab. Siapa? Siapa? Oke. Siapa yang punya cita-cita lulusan tahun ini menjadi yang terbaik? Jawab. Tepuk tangan deh. Kalau kamu menjadi yang terbaik, maka sekolah ini akan menjadi legenda. 20 tahun datang, kamu reuni di tempat ini, cerita zaman kunsit loh, zaman kita dulu, kita yang terbaik. Paham? Jadilah hari ini momentum menjadi yang terbaik. Oke? Yuk kita bareng-bareng dengan Bapak Ibu Guru nyanyi bareng-bareng. Terima kasih Guru. Next. Semuanya ya. Bapak Ibu juga nyanyi deh. Untuk grup kita. Fokus ke depan, serius nyanyi, jangan cerita sendiri. 1, 2, 3. Nyanyikan dengan penuh semangat. Tidak ada orang yang pintar sampai seorang guru. Tidak ada orang yang sukses sampai seorang guru. Mulai hari ini, cintailah gurumu, maka kalian akan mencintai pelajaran. Waktu kita harus kita berikan yang terbaik. Dan jadilah orang yang pandai bersyukur. Ini Pak siapa? Pak? Papit. Papit ada Papit? Tapi nggak apa-apa. Mas, Mbak, apabila kamu bersyukur, ini saya akan tambahkan nikmatku, dan apabila kamu kufur maka zat bersama beri. Hari ini kita dikasih sehat, hari ini alhamdulillah. Hari ini yang di ICU sana berjuang adalah hidup dan mati. Hari ini Palestina sana hidupnya tidak menentu. Kalian hidup di Indonesia, banyaklah bersyukur. Hari ini orang tua kalian masih sehat walafiat. Hari ini banyak orang tua yang sudah tidak mendampingi kita. Paham? Siapa yang cinta pada orang tuanya? Tangan di atas. Saya bercita-cita lebih kaya dibanding orang tuaku, apalagi tetanggaku. Saya bercita-cita lebih pintar dibanding kepala sekolahku dan guruku. Saya bercita-cita lulus dengan nilai terbaik. Saya bercita-cita mengajak umroh dan haji orang baku. Saya bercita-cita menjadi orang yang dibanggakan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Saya bercita-cita punya pekerjaan yang mantap dan berkah. Saya bercita-cita punya pasangan hidup yang cakep, pinter, kaya, jujur,
setia dan punya mertua yang baik hati, dermawan, mencintai aku apa adanya. Tangan kananmu taruh pundak temanmu sebelah kanan. Oke, teriakan saya, teman-teman, sing serius, teman-teman, cita-citamu sangat mulia, maka saya doakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mulai hari ini cepat bertobat, belajar yang baik, jangan main HP terus, jangan bolos lagi. Sebentar lagi kamu akan lulus. Menurut sama orang tua, jangan bantahan, jangan marah pada orang tuamu. Ingat, besok kamu juga menjadi tua. Percayalah, kalau kamu sungguh-sungguh hari ini, cita-citamu akan jadi nyata. Aku bangga padamu. Balik ke kiri. Sentuhlah tangan dengan lembut biar dirasakan oleh temanmu. Ayo, yuk. Terima kasih kawan. Hari ini kamu baik banget menyuruh aku untuk tobat. Biasanya kamu yang ngajak aku bolos. Biasanya kamu yang ngajak aku WA-an. Biasanya kamu yang ngajak aku untuk ngerasani dulu. Hari ini kamu luar biasa. Ingat, masa depan kita perlu kita perjuangkan. Bahagia aku juga. I love you. Tepuk tangan semuanya. Nih, aku tanya nih, jujur. Tanya, jujur ya. Jujur. Ini kuliah kejujuran. Bu, saksikan ya Bu. Ini putra putri jenengan hari ini. Siapa yang pernah menolak ketika disuruh orang tuanya? Ya Allah. Siapa yang pernah marah pada orang tuanya? Ya Allah. Siapa yang pernah membuat orang tuanya menangis? Terus ke. Siapa yang pernah ulangan nyontek? Jujur. Ya Allah. Istighfar. Ya Allah. Ini kau pengen hidup sukses. Ketika prosesnya nggak jelas, hasilnya jelas ya? Nggak jelas. Prosesnya nggak baik, ya nggak baik. Nih, guru kita kan asik-asik banget. Ya, aku tanya jujur, siapa yang kalau jam kosong seneng? Ya Allah, upamanya kosong sendiri. Siapa yang ketika mau ulangan nggak jadi seneng? Siapa yang pernah ngerasani gurunya? Terus kita gurunya apa sih bener? Seneng apa nih kosong ya? Terus tobat ya. Nih. Tangan kirimu taruh pundak temanmu sebelah kanan. Teman-teman, berubah yuk. Lebih baik. Waktu kita terbatas, tinggal hitung hari sebelah kanan. Terima kasih kawan. Kita laksanakan bareng-bareng.
Mulai besok kita jadi anak baik, anak yang berbakti orang tua, taat, patuh, nurut, dan bisa membahagiakan. Balik kanan yuk, balik kanan, berdiri, berdiri, Oke, siapa yang kepingin kalau putranya pintar seneng? Tangan ini. Siapa yang kepingin putra putrinya kalau sholat seneng? Siapa yang kepingin kalau punya menantu cakep seneng? Siapa yang kepingin besok kalau umur dan haji bersama anaknya? Siapa yang kepingin kalau besok anaknya punya dan sudah? Selera orang kamu tinggi-tinggi mas. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi sekarang kita ngerti ya selera orang tua kita. Ternyata selera orang tua kita tinggi. Maka roh ini dengarkan, woi, mas, pojok sana. Kalau aku segini pandangan aku lihat mas, kamu serius enggak? Yakin? Maka serius, waktu saya terbatas. Selera orang kamu tinggi. Pesan saya, usia kelas 9 sebelum SMA, mulai tertarik lawan jenis itu mulai ada. Selera orang kamu itu tinggi. Saya punya menantu yang cakep. Makanya kalau kamu disenangi orang yang gak cakep, bilang bukan jodoh. Paham? Kalau disenangi orang yang tidak pintar, bukan jodoh. Gitu. Oke? Sebenarnya apa? Kamu sudah terlanjur cantik. Nih, yuk. Ojo lulus SMP langsung nikah. Setahun berikutnya ada pasangan rumah tangga nangis jamaah. Sing lanang lulusan SMP, sing wedok lulusan SMP. 1,5 tahun besok anaknya lahir. Nangis jaluk susu. Ayah punya uang? Enggak. Bunda? Enggak. Nangis. Lah orang akhirnya dia SMP dengan SMP kok gayanya. Paham? Ngerti? Ya? Ingat ya, jangan nikah lulusan SMP. Awal penderitaan sudah dimulai. Paham? Ya, ingat, dulu saya itu sering lihat. Maka kalau pacaran jangan kebablasan. Kalau WA-an panggilannya jangan papa dan mama. Abi dan Umi. Beroto Islami. Abi baru apa? Baru nunggu Umi. Aku tidak bisa tidur sebelum menyapamu. Gaya ini pas subuh WA. Abi, sholat tahajud yuk. Gaya. Mas, Mbak, itu adanya di WA. Padahal yang rumah dibuka ibu bapak itu, dek sholat benar. Iya. Jangan hanya di WA. WA itu apa? HP ini baik juga baik, ya parah juga parah. Tinggal penggunaan. Next. Klik. Mudah-mudahan. Bapak Ibu, anak ini lahir dari dokter sudah dinyatakan vonis otaknya. Tapi orang tuanya sayang banget, didampingi, diajari sebisanya, dan anak ini akhirnya bisa bahagia. Lihat ya, apapun putra putrinya panjenengan sekarang ini, syukuri. Yang menderita
kita lebih banyak. Kalau wanita bisa berprestasi. Pernah menyesali putra putri panjenengan, karena putri putri panjenengan adalah yang terbaik di mata Allah. Berikan yang terbaik untuk putra putri panjenengan. Berikanlah dampingi, karena dialah yang akan menggantungkan ke surganya besok. Siapa yang punya anak yang soleh dan solehah, maka dia yang akan mensurgakan orang tuanya. Ajari dia sholat, ingatkan dan tegurlah ketika salah, bimbinglah dia ketika datang. Orang tua ini, dia renang, diajak renang, dia lari, diajak lari, dia bersepeda, diajak bersepeda. Bahkan lupa kalau orang lain sendiri, dia berdua dengan anaknya yang kekurangan, yang bisa bergerak hanya matanya berkedip sebagai tanda isyarat. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Dan orang tua ini kan luar biasa. Dia bangga punya anak seperti itu, karena dia sadar bahwa anak ini adalah amanah dari Allah yang diberikan dia, dan dia yakin bahwa dia bisa untuk melayani dengan baik. Bersepeda, diajak bareng, lomba. Tahun 93 dia wisuda di Boston University. Inilah dia wisuda. Tidak ada produk Allah itu gagal. Gak ada. Kalau sekarang anak-anak ini ada kenakalan, itulah kenakalan anak-anak. Dampingi dan ingatkan. Kalau salah, biar dia dapat kenyamanan. Kalau bisa, jadilah tempat curhat. Ketika anak-anak ini mulai jatuh cinta, jadilah tempat curhat yang membahagiakan. Sebab kalau ini jenengan ini jenengan larang, masalah. Saya cerita, anak saya itu ketika masuk SMA, kebetulan di SMA-nya saya, di SMA 5, wakil kepala sekolah kesewaan saya bilang pada anak saya, Dek, kamu boleh bergaul dengan siapa saja, tapi satu, jangan pacaran. Itu adalah suara ayah. Apa kata anak saya? Lah kui Bi, panggil saya deket babi, kalau saya panggil Bi, jaluannya babi yang kedua tadi aku nggak bisa. Berarti ini anak sudah punya pacar. Tak cari pacar. Kemudian saya arahkan, saya bimbing, pesan saya, kalau kamu sudah mulai pacaran, satu, jangan nodai dia, jangan rusak dia, saling mengisi dan saling motivasi. Akhirnya lulus SMP, SMA selamat, lulus kuliah selamat, kerja selamat. 10 tahun ketika mau saya lamar, ternyata dia bukan jodoh, karena dia jatuh dengan laki-laki yang lain. Ingat anak-anak sekalian, satu kalimat yang harus kamu ingat, camkan dalam hati, pacarmu bukan jodoh. Maka jangan berikan segala-galanya, karena akan menyesal selamanya. Paham? Cinta itu tidak berusaha, cinta itu berkorban, cinta itu tidak menodai, cinta itu tidak membuat sakit hati. Maka kepada semuanya, ingat, yang Anda bertumbuh ini, ya, cintalah secara religius. Berarti
Yang dilarang jangan lakukan, ya. Yang dilarang jangan lakukan. Lebih baik kamu putus sekarang, gara-gara menolak permintaannya, dari kamu ternoda selamanya. Paham? Ngerti? Laki-laki itu kalau kita sekali, kita 2 kali, 3 kali, dan macam-macam. Beranilah menolak, itulah keren. Paham? Laki-laki yang tidak cekok, tolak. Sekarang saja rusak, apalagi busuk kalau kamu sudah punya jadi istri. Paham ya? Next. Aku tanya padamu, pilih maju atau mundur? Yang keras, maju atau mundur? Kaya atau miskin? Sukses atau gagal? Dikenang atau dilupakan? Dihormati atau dicatatkan? Tangan di atas atau tangan di bawah? Masuk surga atau neraka? Kalau itu kamu kamu, mulai hari ini lakukan yang terbaik. Next. Ketika aku bilang, bu, sini bu, ampun pulang dulu. Apa kita? Nih, ketika kita sampai Bu Isma, siapa kita? Kita siswa-siswi Nesamu yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua dan guru, gitu ya. Lagi Bu, siapa kita? Kita siswa-siswi Nesamu yang juara, jujur, unggul, adaptif, religius dan aktif. Siapa kita? Kita siswa-siswi Nesamu berkantor profil Pancasila. Yang keras, tangannya di atas, ketok minyak. Jawabnya ya. Mulai Bu, 1, 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih dulu. Kamu dengar lagu ini? Lagu apa? Nyanyikan bareng-bareng. Semangat ya. Semuanya yuk. Matamu keren. Sambil tepuk tangan yuk. Sambil tepuk tangan. Oke. Ya, kita belajar Pancasila. Semangat. Itu kita. Perbedaan adalah sebuah keharusan, tapi jadikanlah perbedaan sebagai perpisahan dan perpecahan. Tetaplah bergandeng tangan, jaga Indonesia, lakukan sela-sela dengan baik. Ayo, nah,
Tirukan yuk. Di mulutku ada doa. Di mulutku, di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Kita bisa. Paham? Yang keras. 1, 2, 3. Kita bisa. Mas, Mbak, kalau di mulutmu selalu doa, di hatimu masih ada cinta, di tanganmu ada karya, kalian akan menjadi orang terhormat. Paham? Maka doakan orang-orang yang terbaik, ya. Dan punya karya, pasti kamu berharga. Punya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah dirinya sendiri. Langit yang sama, waktu yang sama. Kenapa ada yang orang sukses dan tidak? Ternyata perubahan diri yang berbeda. Jepang lebih maju dibanding kita. Kenapa? Dia berubah lebih duluan dibanding kita. Dia bisa menciptakan kendaraan. Kita baru tahap membeli kendaraan kredit. Mencipta lebih utama dibanding membeli. Paham? Yuk berubah. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, yuk mulai hari ini sholatnya dibenahi lebih komplit. Kalau kemarin baru sholat subuh, tambahi sholat duhur. Kalau kemarin subuh dan duhur, tambahi sholat asar. Kalau kemarin masih subuh, duhur, asar, besok tambahi lagi maghrib. Insya Allah seminggu kamu tertib. Ya, lebih baik berubah daripada tidak sama sekali. Next. Seperti kupu-kupu itu berubah. Dulu dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Yang dulu jalannya melata menjadi terbang. Yang dulu jijiki menjadi indah. Kupu-kupu saja bisa berubah. Maka kalian harus bisa. Aku tanya, siapa yang mau berubah lebih baik mulai hari ini? Jawab yang keras. Baik. Alur perubahannya itu begini, Mas. Alur perubahan. Hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Oke? Masa datang tergantung apa yang kita lakukan di masa ini. Lulus adalah masa depan. Bisa kuliah adalah masa depan. Yuk mulai hari ini. Yang biasanya terlambat, jangan terlambat lagi. Yang biasanya tidak sholat, jangan diterus-teruskan. Yang biasanya berani pada Allah, mulai hari ini start, terakhir. Ya, harus berubah. Next mas, yuk. Kata Rasulullah, hari ini sama dengan kemarin adalah kerugian. Hari ini harus lebih baik dibanding kemarin, dan besok harus lebih mulia dibanding hari ini. Wajahku itu berubah dari waktu ke waktu. Saya pernah muda, saya pernah SMP. Saya lulus SMP tahun 79. Kamu masih di surga. Masa sekolah aku sudah pernah sekolah. Yang kamu alami, aku pernah mengalami. Maka manfaatkan waktu seefektif mungkin. Next. Terus, nah, HP ini berubah. Saya pernah punya HP yang terjelek untuk ukuran saat ini, tapi yang terjelek saat ini dulu pernah yang terbaik. Ya, HP saja berubah, maka pola pikir harus kita berubah. Kalau tidak ada perubahan, maka hidup kita tidak akan ada perubahan. Oke. Anak-anak SMP ini suruh belajar, jamnya sing ulangani si siswa. Dek belajar sing. Dek wis jam 5 ndang tangi subuh sing. Iki segone wis mateng maem
sik. Lambimu ku lho diubah-ubah sik. Ini loh yang terjadi. Yang kedua yang jadi masalah sekarang ini kecanduan game. Bapak Ibu, saya tanya, siapa yang putra putrinya kalau di rumah suka main HP? Ini masalah. Siapa yang putra putrinya nih? Siapa yang putra putrinya tiap hari ngaji? Alhamdulillah. Ternyata yang main HP dengan yang ngaji banyak. Maca HP hampir 5 menit sekali buka. Baca Quran kadang-kadang. Kemudian juga menurunnya adab perilaku. Anak-anak sekarang itu cueknya luar biasa. Kalau nggak disapa, nggak nyapa. Ketemu gurunya itu kadang diam saja. Malah ngomong ini, awas, gurunya lewat. Ya. Ada tetangganya yang kematian tidak cepat-cepat peduli. Itu saja dadak duyal ya, kono lu. Ya. Takziah, mbah ini meninggal. Itu kalau orang tuanya nggak cerewet, nggak berangkat Bu. Lebih baik dengan HP-nya. Ini yang terjadi masalah. Kemudian juga gampang menyerah. Anak-anak sekarang ini tidak fight. Aduh bu, matematika angel Bu. Ya. Mari Bu kira pernah sekolah kok. Lah susah mana? Bahasa Inggris angel, matematika angel, kabeh angel. Lah sekolah itu masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Ya. Duh, kamu kan udah lulus SMP. Nih, if your want work is not your mistake, but if your deed work is your mistake. Artinya apa? Jika kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati miskin, itu salahmu. Tepuk tangan deh. Kalau kamu lahir dari orang tua yang miskin, bukan salahmu. Karena kamu tidak bisa pesan pada Allah. Tapi kalau kamu besok mati masih miskin, itu salahmu. Berarti kamu tidak punya usaha. Justru kamu lahir dari orang tua yang miskin, kamulah yang punya tugas mengangkat martabat derajat orang tua. Paham? Ya. Next. Ini siapa ini? Gambarin. Yang sana agak jelas ya. Khairul Tanjung. Yang punya apa? Trans TV, Trans Studio, Bank Mega, dan banyak lagi properti. Dia adalah orang terkaya di dunia nomor 6, di Indonesia nomor 6. Apakah dulu dia yang orang kaya? Tidak. Dia menulis sebuah buku namanya Si Anak Singkong. Si Anak Singkong. Kenapa dikasih Si Anak Singkong? Kalau istirahat, Khairul Tanjung itu ke depan sekolahnya. Di situ ada penjual singkong goreng. Apakah dia beli? Tidak. Dia nunggui bagian singkong yang tidak dijual. Bagian buntutnya yang kecil itu. Ya. Setelah itu baru dia makan. Makan singkong tidak beli, tapi dikasih. Hanya kepengin jajan saja nggak bisa anak ini. Ketika dia masuk perguruan tinggi, orang tuanya tidak bisa membayarnya. Dia masuk beasiswa. Awal nggak bisa. Orang tuanya apa? Jual jaritnya yang baru dijual untuk masuk perguruan tinggi.
Ketika kuliah apa? Dia fotokopi materi yang dari dosen dijual kepada teman-temannya. Akhirnya apa? Dengan kesungguhannya, ketabahannya dia lulus dokter gigi. Tapi dia lebih asik jadi bisnismen. Gak ada kaya yang abadi, gak ada miskin yang abadi. Asal kamu mau berubah. Saya bukan anaknya motivator. Ibu saya penjual jamu gendong. Ayah saya petani. Tapi cita-cita ayah ibu saya, kamu harus jadi sarjana. Dan aku mewujudkannya. Ini tidak keluar, tapi betul. Anakku, kenapa janji Allah? Allah tidak akan bani seorang itu melainkan sesuai dengan kesampannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surat Al-Baqarah begini. Jadi setiap cobaan, insya Allah kita bisa melewatinya. Paham? Bisa mengerjakannya. Yang terpenting kita jangan menyerah dan jangan banyak alasan. Paham? Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang sukses? Inilah motivasi sukses dalam apapun bidangnya. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Kemauan itu penting, motivasi itu penting. Jangan salahkan hujan. Tapi bagaimana caranya kamu tidak berhujan? Jangan salahkan jarak, ya, jangan salahkan jarak. Asal kamu punya kendaraan atau sewa kendaraan, kamu sampai tujuan. Oke? Itu harus punya apa? Goal, punya cita-cita. Kenapa aku bilang tadi? Saya lebih kaya dibanding orang tua. Itu goal. Saya lebih pintar dibanding guruku. Itu goal. Untuk mencapai orang yang lebih kaya dibanding orang tuanya, untuk lebih pintar dibanding gurunya dan kelas sekolahnya, nyantai atau belajar? Nyantai atau belajar? Kalau kamu hanya sedang ngomong, tidak ada action, nggak ada nyata, namanya khayalan. Ketika kamu sudah punya tujuan, maka kalian harus punya ide-ide kreatif. Mas, Mbak, kalau dulu kita mau makan harus datang ke restoran. Sekarang cukup dengan HP. Klik, klik. GoFood. Nyampe nggak? Nyampe. Nggak usah ke Jakarta. Pakai online. Beli tas. Yang kreatif luar biasa. Ide yang kreatif. Kemudian setelah itu kamu harus ada support, dukungan. Maka Bapak Ibu ketika besok menyekolahkan, diskusikan dulu. Anaknya mau SMA atau SMK, diajak komunikasi dan anak-anak dikasih gambar. Kalau SMK kamu langsung bisa kerja, tapi SMA kamu harus kuliah lagi. Diskusi kan, support. Kemudian juga harus performa yang baik. Seorang calon dokter pola pikirnya harus berbeda dengan orang yang biasa. Kalau hanya sudah lulus, insya Allah anak ini lulus semuanya. Tapi nilainya terbaik perlu diperjuangkan. Dan juga kalian harus punya attitude, perilaku yang baik. Apa gunanya kaya? Apa gunanya status kalau tidak punya attitude yang baik? Akhlakul karimah harus kamu punya. Paham? Kalau ini semuanya dapat, maka kalian akan sukses hidup. Step meraih sukses. 1. Salat 5 waktu tepat waktu. 2. Ikhtiar maksimal, kemudian bertawakal. 3. Rutinkan membaca kitab suci. 4. Sabar, tabah, ikhlas. 5. Senantiasa bersyukur. Yang ke-6, perbanyak sedekah. Yang ke-7, doa tiada henti. Oke, sekarang berpasang-pasangan, yuk. Berpasang-pasangan, berdiri, berpasang-pasangan.
berpasang-pasangan. Yang sampai menang. Yang bilang yang menang bilang aku pemenangnya. Aku pemenangnya. Siapa yang menang? Sekarang berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Oke. Sudah punya pasangan? Siapa yang punya pasangan? Tunjukkan. Satu. Gabungnya orang 3 berarti. Gabung 3 orang. Yuk. Sekarang ini dengan ini penting. Yang menang cerita Bapak Ibu jangan tolong dulu karena di sesi terakhir yang luar biasa. Yang menang cerita pada yang kalah tentang cita-citanya. Yang kalah bilang amin. Nanti kalian 1, 2, 3 mulai. Sekarang gantian, yang kalah cerita pada yang menang tentang cita-citanya. Oke. Amin. Mbak, nih, perhatian nih, lihat aku. Lihat aku. Setinggi apapun cita-citamu tidak akan terwujud kalau kalian tidak mendapat restu dari orang tua. Paham? Sekarang kamu datang ke orang tuamu. Sekarang juga duduk di depan kakinya. Yuk, 1, 2, 3, cari orang tuamu. Ikuti saya dulu. Bapak Ibu yang agak sempat nyari tempat yang ke depan nggak apa-apa. Atau ibunya dibaca ke depan. Yang penting nyaman. Cari ayahnya, cari ibunya. Yang nggak ketemu ayah dan ibunya, nyari gurunya. Kamu posisinya duduk di pangkuan ibunya. Pertama, anak curhat cita-citanya pada orang tuanya. Oke, ibunya bilang semoga jadi terkabul, aku ridho. Oke, yuk. Langkah pertama, sang anak curhat pada cerita pada orang tuanya. Sekarang silahkan mulai, yuk curhat. Pegang tangannya. Mas, kamu dengan siapa? Enggak ada. Cari, Bu, ini wali kelasnya siapa? Iya, dampingi Bu. Jangan biarkan anak sendirian. Bapak guru yang peka. Anak sekalian, salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah adalah berbakti pada orang tuanya. Ibumu telah berkorban untukmu, menanggung penderitaan saat mengandung, pertaruhkan nyawa saat melahirkan, menyusui dan mengasuh setelah melahirkan,
mendidik dirimu sejak ayunan hingga habis menikah, dan rela berkorban apapun demi kebahagiaan anaknya. Oleh karena itu, yang diharapkan orang tua hanya satu, kamu. Sekarang anak-anak sekalian, yang bawa baskom, kemudian orang tuanya, kalian membasuh kakinya. Ayo. Basuh kaki orang tuamu semuanya. Tidak ada suara lain kecuali suara saya. Tidak ada suara lain kecuali suara saya. Tugasmu basuh kaki orang tuamu. Dengarkan apa yang saya katakan. Ayah atau bunda pegang bahunya anak. Sang ayah bunda menundukkan dalam hati apa yang saya katakan. Ingatlah nak, tangan ayah bunda tak pernah menggendongmu, tak pernah menyuapimu, membelaimu hingga dirimu tertidur. Saat dirimu belajar berjalan, tangan ayah bunda yang menjagamu, membimbingmu agar kakimu kuat melangkah tak terjatuh. Tangan ayah bunda yang mengangkatmu ketika dirimu tersungkur. Tangan ayah bunda yang mencuci pakaianmu. Tangan ayah bunda yang tak pernah lelah bekerja siang malam untuk mencukupi kebutuhanmu. Anakku, kaki ayah bunda yang menyambang tubuh ini tak kokoh berdiri. Ketika kau basuh kaki ini terasa sangat ringan. Kaki ini berjalan cukup lama, mengantarmu sekolah ketika kamu masih TK, mencari rezeki tak kenal lelah, asal bisa melihat dirimu tersenyum bahagia. Aku sangat bahagia ketika lihat senyummu, ketika apa yang kau minta aku bisa memberinya. Saat malam tiba, kaki ini terasa lelah dan pegal-pegal, namun aku tak pernah mengeluh di hadapanmu. Aku hanya curhat pada Allah agar kakiku dikuatkan dan disehatkan, agar bisa menggendongmu dan mengajakmu bermain, serta bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Anakku, sampai kapanpun ayah bunda mencintai bahagiamu, bahagiaku juga, keberhasilanmu, keberhasilanku juga. Anakku, ayah bunda di matamu mungkin jauh dari sempurna, tidak seperti ayah bunda yang lain yang serba kecukupan dan dapat memenuhi semua permintaan anaknya. Anakku, belajarlah dari kekurangan dan kegagalan ayah bunda. Dalam hati yang paling dalam, ayah dan bunda yakin anakku akan lebih sukses dibanding ayah bundamu
Anakku, maafkanlah ayah dan bunda yang kadang sering pergi. Ketahuilah bahwa ayah bunda baru menjemput rezeki dan bekerja demi tercukupinya kebutuhan kita, agar kamu bisa sekolah, agar aku bisa memberikan kamu yang terbaik. Aku berharap kamu bisa kuliah besok. Aku bangga apabila bisa menemui kamu ketika nanti wisuda. Aku mendampingimu ketika engkau menikah besok. Anakku, jangan sering menggerutu saat ayah bundamu ini menyuruhmu sholat. Karena apa yang kita punya tak berarti apa-apa kalau kita tidak pernah menegakkan sholat. Ayah bundamu ingin kebersamaan ini tidak hanya terbatas di dunia, namun juga bersama di surga bersama. Bagi ayah bunda, surga tidak berarti apa-apa tanpa kehadiranmu. Anakku, jangan marah ketika ayah bundamu menyuruhmu belajar, karena ayah bunda menyadari bahwa dengan belajar kamu menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan menjagamu dan bekal meraih cita-citamu. Ayah bunda sangat menyayangimu dan mencintaimu. Apapun rela korbankan demi kebahagiaan, bahkan nyawa ini sebagai taruhan asal kamu bahagia. Kemudian anaknya berada di pangkuan ibunya, tirukan dalam hati, ayah, bunda, hari ini aku bersimpuh di pangkuan ayah, bunda, aku ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atas segala pengorbanan yang telah ayah bunda berikan pada kami, sehingga kami bisa seperti sekarang ini, tanpa berkembang seperti sekarang ini. Tak terbayangkan betapa perihnya ayah bunda dalam mendidik kami. Ayah bunda senantiasa membimbing kami. Ayah bunda cukupkan kebutuhan kami tanpa pamrih. Bahkan di ujung sujud bunda, ayah rangkai kata demi kata mendoakan kami, mendoakan keselamatan kami, mendoakan kebersihan kami, agar kami raih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayah, bunda, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tanpa dirimu, aku tidak bisa apa-apa. Perjuanganmu luar biasa. Doamu mengalir untuk dirimu. Di penghujung malam yang bunda tumpahkan segala pengharapan pada ilahi Rabbi, agar kami benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Ayah, bundaku, jalan kami masih panjang, maka kami sangat membutuhkan keberadaan ayah bunda di sisi kami. Kami sangat membutuhkan belayan lembut ayah bunda. Belilah putra-putri panjenengan, peluklah dia. Kami sangat membutuhkan belayan lembut ini ayah bunda.
Kami sangat butuhkan doa-doa ya Bunda, agar kami tetap di jalan yang lurus dalam ridha Allah. Maafkan kami belum mampu membuat kalian bahagia. Namun hati ini tertanam dekat suatu saat ayah akan bangga pada pencapaian yang aku raih, karena doa ayah Bunda telah terkabul. Ayah, Bunda, saat ini aku hanya bisa berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah budak-budakku ini, cintalah mereka sebagaimana mereka mencintai aku sejak kecil. Kuatkanlah kaki tangan mereka, limpahkan rezeki buat mereka agar aku bisa melanjutkan sekolah. Ayah, Bunda, dampingi aku. Maafkan aku yang sering membantahmu, maafkan aku yang sering menolak permintaanmu, maafkan aku yang sering keras kepala padamu. Ayah dan Bunda bilang, nak, ku maafkan apapun dosamu. Aku maafkan semua dosamu pada ayah dan Bunda. Perjalananmu masih panjang, cita-citamu perlu perjuangan. Kudoakan hidupmu lebih sukses dibanding ayah dan Bunda. Aku rindu akan cita-citamu. Peluk Bundamu selalu. Kamu berdiri, peluk Bunda, ayah Bunda, peluk. Semuanya peluk. Rasakan doanya yang lama telah kau tinggalkan, yang lama tidak terasa. Mas, peluk ayah, Bunda, peluk ibu, dipeluk ibu. Kebersamaan ini tidak selamanya. Ketika kamu sakit dulu digendongnya siang malam, ayahmu kerja siang malam untuk dirimu. Mulai hari ini jadilah anak yang baik, jadilah anak yang baik. Ibu bapak maafkan ananda ya. Doa panjenengan menembus ruang dan waktu. Doa panjenengan akan dijawab oleh Allah. Coba jenengan sekarang mintanya apa? Sampaikan pada aku. Coba, nah, udah bilang dalam hati. Ya Allah, aku mencintainya. Sangat bilang, ya Allah, jangan cabut nyawa orang tuaku ya Allah sebelum aku bisa membahagiakannya ya Allah. Aku ingin dia tersenyum bahagia. Aku ingin ya Allah, jika engkau panggil ayahku menghadapmu, jika engkau panggil ibuku menghadapmu, izinkan ya Allah ayah bundaku bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tarik nafas panjang. Aku itu. Terima kasih anakku, aku bangga padamu. Yuk. Tarik nafas panjang. Aku itu, aku bangga padamu, aku mencintaimu. Dicium Bapak, putranya dicium. Terima kasih ayah. Terima kasih Bunda, gitu ya. Terima kasih ayah, terima kasih Bunda, gitu ya. Dan sekali-sekali maafkan ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Bukan putih panjenengan perlu dibimbing, ya, didoakan, jangan dimarahi terus, gitu ya. Sang anak juga nakal, jangan nakal terus.
Itu ya, Pak Bunda. Ayah bunda pun sayang banget kepada kamu. Ya, nurut sama ayah bunda. Sekolah yang baik, nggak usah bolos lagi, belajar yang baik, beribadah yang baik. Insya Allah ayah bundamu akan mendampingi kamu sampai lulus sekolah, lulus kuliah. Ya, berjanjilah mulai hari ini jadi anak yang berbakti. Apa yang ada pada dirimu, semuanya karena cintanya orang tua padamu. Nanti itu kakak, insya Allah jadi anak yang baik. Oke, anak-anak sekalian sekarang duduk di kursinya masing-masing. Nanti pelukannya dilanjut di rumah. Oke, kembali ke rumah nanti ya. Kamu mengikutinya dengan baik. Anak sekalian nih, kamu mencuci kaki orang tuamu itu berapa kali? Berapa kali? Baru sekali. Orang kamu mencuci kakimu ribuan kali. Orang kamu membuang kotoranmu dan membersihkannya ribuan kali. Kasih sayang yang tak terbatas. Itu hanya bagian kecil yang harus kamu patuhi. Dan ingat, surga berada di telapak kaki kamu. Nangis itu adalah caramu minta ampun. Dengan air matamu, insya Allah dosamu diampuni, karena telah diampuni juga oleh ayah bunda. Bapak ibu yang masih punya ayah bunda, tolong ya ditengok. Tolong ditengok. Kalau ayah bunda berbakti pada ayah bundanya, insya Allah anak-anak nurut. Insya Allah. Yang rumahnya jauh, tolong ditengok. Karena suatu masa ayah bunda tidak ada. Itu ya anak sekalian. Yuk mulai dari sebelah belajar dengan baik. Gitu ya. Gak terasa jam 11. Aku tadi bilang 1 jam. Maafkan aku ya. Jadi ngantur karena asik dengan kamu. Anak sekalian, yuk kita duduk yang nyaman. Kita coba berdoa. Tidak ada suara lain. Nanti ceritanya setelah ini. Tolong Bapak Ibu dan anak sekalian maafkan pulang ya. Maafkan saya kalau ada salah kata. Saya doakan putra putri panjenengan menjadi putra putri yang soleh dan soleha, pinter, imannya kuat, berbakti pada orang tua, dihargai oleh sesama dan bermanfaat, dan besok masuk surga bersama-sama. Maafkan saya, dan mudah-mudahan saya juga sehat, keluarga juga saya sehat, dan nanti saya juga akan kasih motivasi untuk Bapak Ibu guru, dan nanti saya setelah dengan Bapak Guru mohon izin pamit ke Semarang. Kita akhiri dengan doa, dan apabila panjenengan nanti ingin sharing dengan saya materi apa, saya di Ratno Buhara, anak-anak bisa lihat, dan materi ini nanti akan saya share di YouTube ya, di YouTube-nya Pak Ratno Buhara. Kalau nanti di subscribe kemudian Anda lihat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anta sabirin hamdan na'im ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbi wijjalani wa sabir wa sabir. Ya Allah ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kepada kami kesehatan, kenikmatan dan kekuatan ini. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan hamba bisa sekolah ini dengan guru-gurunya yang sabar, guru-gurunya yang senantiasa membimbing kami ya Allah. Terima kasih ya Allah telah Engkau lahirkan kami dari orang tua yang baik hati, orang tua yang penuh perhatian, orang tua yang penuh dengan cinta. Ya Allah, ampunlah kedua orang tua kami ya Allah, ampunlah kepala sekolah kami ya Allah, ampunlah guru-guru kami ya Allah, ampunlah sahabat-sahabat kami kelas 9 SD Jurusan ini ya Allah. Ya Allah, kebersamaan ini pasti akan berakhir. Hamba ini ya Allah, eratkan jalinan silaturahmi di antara kami yang selama 3 tahun bertelah bersama. Ya Allah, ridholah cita-cita kami menjadi titik-titik. Ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah untuk orang tua kami agar kami bisa sekolah, agar kami bisa kuliah, agar kami bisa bahagiakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa seluruh yang hadir di sini ya Allah. Ampunlah mereka ya Allah, siapkan mereka ya Allah, berkah hidupnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.